Kenapa mesti menangis? Roma, dengan kelakuan ayah yang seperti itu, bagaimana kawan kita selanjutnya? Jangan kau pikirkan itu, Laila. Kemarin ayahmu sudah mabuk. Tentunya segala ucapannya tidak sungguh-sungguh. Yang pasti kita harus berusaha. Bagaimana caranya menyadarkan ayahmu? Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk kebaikan beliau, Laila. Hal itulah yang agak menenteramkan aku, Roma. Aku selalu berdoa dan selalu yakin suatu saat Allah akan memberikan petunjuknya. Amin. Memang, Laila. Hidup ini penuh dengan tantangan. Justru aku ingin berjuang melalui musik. Dan aku ingin sekali menjadikan syair-syairku sebagai senjata untuk menumpas kemungkaran. Apa? Menjadikan syair sebagai senjata. Berjuang dengan musik. Omong kosong. Hei, munafik. Ternyata kau telah mempergunakan syairmu untuk mencari popularitas dan meraih perempuan. Dan kau telah mencemarkan nama baik perguruan kita. Hei Roma, Islam adalah bukan milikmu pribadi. Justru itu kau harus mempertanggungjawabkan ulahmu yang telah mencampur baurkan agama dengan musik. Dan kalau kau benar-benar bertanggung jawab, tentunya kau bersedia berdialog dengan kami melalui sebuah forum diskusi. Insya Allah, dengan senang hati. Baiklah. Aku ingin lihat apa dalil-dalilmu dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam musik dangdutmu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz Anwar, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Alwi, para alim ulama yang saya muliakan, dan saudara-saudara hadirin yang budiman. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini ialah membicarakan kedudukan musik di dalam hukum Islam, khususnya musik soneta di bawah pimpinan Rhoma Irama. Diskusi ini kita adakan untuk menambah ilmu pengetahuan dengan catatan bil hikmah. Dan kepada saudara-saudara diharapkan sudi mengikuti tata tertib sebagai berikut. Pertama, kepada setiap penanya hanya dibenarkan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Kedua, apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketiga, selama dialog ini berlangsung, kami mengharap agar saudara-saudara bersikap tenang. Bagaimana, Bu Roma? Bisa kita mulai? Silakan, Pak. Nah, saudara-saudara, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi ini saya buka. Silakan.
Dan kepada saudara Saya, Pak. Hussein, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, dalam lagu La Ilaha Illallah, Saudara Rhoma Irama telah berani menendangkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan musiknya yang membuat penggemarnya cenderung untuk berjoget. Jadi, dengan menempatkan ayat-ayat suci yang tidak pada tempatnya itu, jelas Rhoma Irama telah merendahkan firman-firman Allah. Yang saya ingin tahu, apa dalil-dalil Bung Rhoma tentang hal ini? Sekian. Para hadirin diharap tenang. Dan kepada saudara Rhoma Irama, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya atas pertanyaan saudara Hussein. Saya, Pak. Ya, saudara Hussein adalah sebagai berikut. Saya tidak merasa mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam lagu La Ilaha Illallah dengan musik dangdut. Justru saya letakkan surat Al-Ikhlas di muka lagu La Ilaha Illallah, jadi sebelum masuk beat musik. Sedangkan yang saya iringi dengan beat musik adalah terjemahan daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Kemudian, menanggapi pendapat saudara Hussein bahwa saya telah menempatkan firman Allah di dalam musik untuk berjoget, itu bukan tujuan saya. Tetapi seandainya ada penggemar yang berjoget dengan lagu La Ilaha Illallah, saya rasa itu adalah kekhilafan penggemar tadi di dalam menerima lagu tersebut. Sekian jawaban saya. Semoga saudara puas. Sekali lagi kami harapkan supaya para hadirin bisa bersikap tenang. Nah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Siapa yang akan bertanya? Silahkan ke mimbar. Di sini aja, Pak. Kalau mau berdakwah, kenapa pakai lagu dangdut? Kan seharusnya dengan kasidah. Sekian, Pak. Saya memilih musik dangdut sebagai media dakwah dengan alasan bahwa musik dangdut lebih memasyarakat dibandingkan dengan jenis musik yang lainnya. Dan secara kebetulan, profesi saya adalah sebagai penyanyi dangdut. Terima kasih. Nanya enggak aja. Kesempatan ketiga kami berikan kepada saudara Saya, Pak. Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam lagu 5, saudara Rhoma telah membacakan hadis Nabi. Tapi ternyata, saudara Rhoma Irama telah begitu gegabah, berani memutarbalikan hadis tersebut. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan saudara Rhoma dengan pemutarbalikan hadis itu? Mohon jawaban dengan tegas. Terima kasih.
Atas pertanyaan saudara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah, saya tidak pernah merasa memutarbalikan hadis. Karena kalau memutarbalikan, itu berarti ada maksud-maksud tertentu untuk menyimpangkan tujuan daripada sabda Nabi. Naudzubillah. Tapi yang benar, saya telah terbalik mengucapkan dua buah kata dari baris ketiga hadis tersebut. Saya mengatakan wa syughlaka qabla faraghika. Seharusnya wa faraghaka qabla syughlika. Yang artinya, gunakanlah waktu luang kamu sebelum datang waktu sempit kamu. Yang jelas, terbaliknya dua buah kata ini tidak merubah akidah Islam dan tidak merubah syariat Islam. Jelasnya, terbalik tidak sama dengan memutarbalikan. Dan alhamdulillah, keterbalikan tersebut telah saya perbaiki dalam rekaman selanjutnya. Demikian jawaban saya. Kita lanjutkan. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan Saudara Ahmad. Kita tadi telah mendengarkan dua buah pertanyaan, maksud saya 3 pertanyaan yang telah dijawab dengan cukup memuaskan oleh Saudara Roma Irama. Bagaimana kalau saya mengusulkan kepada Saudara Moderator untuk mengadakan dialog langsung dengan Saudara Roma Irama? Mengingat pertanyaan saya ini agak sedikit panjang. Bagaimana Saudara Moderator? Setuju? Bagaimana Pak Kiai? Apa bisa diterima usul Saudara Ahmad itu? Ya, baiklah kalau begitu. Baiklah para hadirin, usul Saudara Ahmad kami terima. Bagaimana Saudara Roma? Silahkan Saudara Ahmad. Baik. Tentunya Saudara telah membaca di sebuah surat kabar bahwa Saudara telah mengkomersilkan agama. Bagaimana pendapat Saudara tentang hal ini? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa niat saya, kecuali Allah dan saya sendiri. Jadi, kalau ada yang mengatakan saya mengkomersilkan agama, itu adalah suatu dugaan, bukan kepastian. Oke. Coba sekarang Saudara jelaskan apa niat Saudara dengan membawa-bawa agama ke dalam musik. Ya, musik dalam pandangan saya bukan sebagai alat hiburan atau sebagai bunyi-bunyian pengiring tari-tarian saja. Tetapi, musik ternyata adalah sebagai sarana dakwah yang paling ampuh. Pada umumnya, manusia enggan menghadiri majelis ta'lim, apalagi anak-anak muda. Mereka lebih gandrung kepada hiburan, misalnya saja musik. Nah, melalui kesenangan mereka itulah saya seru mereka ke jalan Allah. Kemudian, mungkin saudara-saudara masih ingat di tahun-tahun yang silam bagaimana hebatnya kebudayaan Barat mempengaruhi pemuda-pemuda kita melalui musik-musik mereka. Sehingga saat itu yang namanya kesenian betul-betul merupakan trompet setan yang jauh dari agama dan ketuhanan. Nah, munculnya soneta grup, insya Allah, untuk mengimbangi kebudayaan Barat yang melanda itu.
Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saudara menyanyi untuk merayu perempuan. Bagaimana ini? Maaf, Saudara Ahmad. Pertanyaan saudara telah menyimpang dari tujuan diskusi ini. Sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa yang kita persoalkan adalah penyajian musik Roma Irama dalam segala bentuknya kepada umum. Jadi bukan soal-soal pribadi. Loh, itu kan termasuk tujuan dia sebagai penyanyi. Ada baiknya saya jawab. Silakan. Sebagai manusia biasa, saya mempunyai fitrah yang sama dengan saudara-saudara. Saya berhak dicintai, dan saya juga berhak untuk menyintai. Tapi yang penting adalah kita tidak melampaui batas di dalam bergaul dengan seseorang yang belum menjadi hak. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, saudara moderator. Cukup, Saudara Ahmad. Kita berikan kesempatan ini kepada yang lain.